Perkenalkan, nama saya Nini Trinovasina, NIM 1901060090. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus permasalahan lingkungan etnosains di daerah Rotendao. Pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik terhadap sumber daya alam hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut, serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan tempat rekreasi. Nah, dampak pencemaran laut dapat berpengaruh dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap sumber daya alam, kegiatan manusia, sehingga kegiatan laut dan keindahan serta kenyamanan pada kawasan pesisir laut. Secara umum, pencemaran laut dapat mengubah keseimbangan ekosistem di lingkungan tercemar. Salah satu contoh kerusakan lingkungan laut di Indonesia adalah pencemaran yang terjadi di Laut Timor akibat tumpahan minyak pada sumur minyak Montara. Tumpahan minyak ini terjadi akibat adanya ledakan pada sebuah anjungan ladang minyak. Pada awalnya, tumpahan minyak ini terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, Australia. Namun, pada tanggal 31 Agustus 2009, butiran kecil minyak telah mulai memasuki Indonesia. Setelah 74 hari, akhirnya kebocoran yang terjadi pada kilang minyak Montara dapat dihentikan, yaitu tanggal 3 November 2009. Tumpahan minyak dari anjungan Montara telah mengakibatkan kerugian dari segi ekonomi dan segi lingkungan hidup. Bencana ini menyebabkan penurunan penghasilan para nelayan dan petani rumput laut yang ada di bawah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini juga terdapat beberapa kabupaten atau kota di NTT yang menjadi objek penelitian, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Madia Kupang, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Timur Tengah. Secara garis besar, terdapat dua bentuk kerugian yang diakibatkan dari kebocoran minyak anjungan Montara, yaitu kerugian dari segi ekonomi dan dari segi lingkungan hidup. Bencana ini menyebabkan penurunan penghasilan para nelayan dan petani rumput laut yang ada di NTT. Berdasarkan data dari masyarakat sekitar, mereka mengatakan bahwa penghasilan mereka menurun drastis akibat menurunnya hasil dari ikan yang ditangkap serta banyaknya rumput laut yang mati yang menyebabkan petani rumput laut gagal panen. Tumpahan dari minyak anjungan Montara telah mengakibatkan rusaknya wilayah budidaya rumput laut, terumbu karang, dan padang lamun yang berfungsi sebagai tempat ikan dan biota laut lainnya. Berikutnya, pencemaran akibat tumpahan minyak. Tumpahan minyak dapat terjadi di lingkungan perairan laut dengan berbagai cara, yaitu kecelakaan tanker, operasi normal tanker, serta kebocoran dan semburan dari proses produksi dan eksplorasi lepas pantai. Yang pertama, kecelakaan tanker. Dari beberapa sumber pencemaran minyak, kecelakaan tanker merupakan sumber yang paling tampak jelas dikarenakan menghasilkan buangan minyak yang relatif besar volumenya pada suatu lokasi. Yang kedua, operasional tanker. Pencemaran minyak yang paling besar dari operasional tanker adalah dihasilkan pada proses deballasting untuk menjaga kestabilan tanker setelah proses bongkar muatan. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Ekosistem pesisir dan laut atau laut memiliki fungsi dan peran penting secara ekologis. Maksudnya 5B3 pada perairan pesisir laut ini mengganggu ekosistem, dikarenakan wilayah pesisir tersebut merupakan daerah perkembangbiakan. Yang keempat, produksi dan eksplorasi lepas pantai. Produksi dan eksplorasi gas dan minyak
Bumi di lepas pantai mempunyai kontribusi yang relatif kecil dibanding dengan jumlah total minyak bumi yang masuk ke perairan laut, kecuali pada suatu kasus tertentu terjadi kecelakaan yang sangat besar, seperti semburan minyak, kerusakan struktur anjungan lepas pantai, dan kerusakan peralatan. Selanjutnya, dampak tumpahan minyak di Rotendao. Yang pertama, dampak tumpahan minyak pada lingkungan laut di Rotendao merupakan minyak komunitas laut terdiri atas elemen yang dapat terakumulasi dengan sedimen dan tidak larut dalam air. Sedangkan elemen minyak yang lainnya akan terakumulasi bersama sedimen dan akan tenggelam sebagai deposit hitam pada pasir dan batu-batuan di pantai. Nah, beberapa kasus pencemaran minyak telah menghancurkan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di batu-batuan dan pasir di wilayah pantai, dan juga merusak area mangrove di daerah air payu yang luas. Dampak tumpahan minyak dari segi ekonomi di Rotendao. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menurut Ibu Maria, dampak yang dirasakan beliau sebagai masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani rumput laut yaitu kerugian besar karena hanya sebagian kecil rumput laut yang dapat diperjualkan. Namun begitu rumput laut hanya dapat dijual dengan harga yang murah dikarenakan tidak memenuhi standar di pasaran, sehingga beliau merasakan sangat dirugikan, di mana hasil rumput laut yang notabene menjadi sumber penghasilan utama beliau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dampak tumpahan minyak pada segi hukum. Kerugian diderita para petani di rumput laut di NTT, terutama di Rote dan Kupang, terbilang sangat besar sehingga sulit diperhitungkan dan ditentukan nilai pastinya. Yayasan Peduli Timur Barat yang sengaja dibentuk pemerintah untuk penyelesaian kasus ini diperkirakan kerugian petani rumput laut di 13 kabupaten atau kota kurun waktu 2019 sampai 2015 mencapai 6,5 miliar. Sedangkan untuk kerugian masyarakat akibat kehilangan mata pencarian ditaksir mencapai 15 triliun. Solusi untuk dampak permasalahan di lingkungan Rotendao yaitu yang pertama, hukum dan ekonomi. Kasus Montara 2019 telah menyebabkan kerugian sebesar 15.000 petani rumput laut di NTT. Pada 2021, pengadilan Australia bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Pertimbangan hakim adalah ia yakin tumpahan minyak Montara memang sampai ke Rote atau Kupang dan secara material berkontribusi atas rusaknya rumput laut. Yang kedua, lingkungan di laut sekitar pesisir pantai. Upaya pembersihan besar-besaran pada 2009 dengan menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan bom dan skimmer. Sekian video singkat dari saya, sekian dan terima kasih.